Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat sudah berada di 11 derajat 59 menit. Dan dia akan melewati Venus, tapi ini besok ya, di 23 derajat 37 menit yang pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat membuat oposisi sempurna dengan Neptunus retro di 23 derajat 49 menit Pisces. Yang lain barangkali kita perlu juga notice di sini adalah matahari yang kemarin masih di 0 derajat, sekarang udah di 1 derajat 8 menit. Dan sudah melewati Merkurius yang retro berada di 29 derajat 14 menit Virgo Merkuriusnya. Ini tanggal 24 September, tanggal 23-nya Merkurius sudah ada di masih di Libra, sorry. Tanggal 24 ini Merkurius sudah di 29 derajat, berarti dia sudah ada di Virgo, tetapi tanggal 23 Merkurius masih berada di 0 derajat 19 menit Libra. Dia lagi retro, jadi dia bergerak dari Libra ke Virgo. Berarti hal yang penting adalah, ini tanggal 24 sekarang, selain bulan dan kita menjelang melewati Venus yang oposisi dengan Neptunus, kita juga pada hari ini merasakan ada perubahan ya, turning the table around istilahnya ya, turning point, apapun istilahnya. Kalau bahasa Inggris barangkali lebih keras, lebih menjelaskan apa ya. Jadi ada perubahan yang menjadikan berbeda posisinya, intinya seperti itu. Ya, ketika matahari melewati Merkurius yang retro, apalagi berubah zodiaknya. Jadi kita urai satu persatu. Sekarang bulan yang ada di Virgo di 10 derajat ya, tadi 10 derajat sekian menit, berarti kan kalau bulan bergerak cepat, jadi kita lihat mulai dari yang 10 derajatnya. A youngster performs at a community talent show under the critical eye of his mentor. Kebayangkan pada derajat ini ya, bulan berada di derajat 10 derajat Virgo, ini kita merasa seperti sedang diuji ya, diuji untuk kita mengeluarkan semua yang terbaik. Kita kayak ditonton langsung atau tidak, dan ini adalah komunitas, artinya masyarakat umum ya, dan community talent show, tapi yang akan community kan banyak orang ngelihat. Jadi kalau kita dikritik pedas oleh mentor kita, jadi guru kita ngasih tahu kita, memperbaiki kita, tapi kan nggak ada orang yang suka dikritik kan, kita kan merasa sangat tidak nyaman ya. Tetapi ini adalah untuk kebaikan kan, berarti di 11 derajat Virgonya, boy in a high school play delivers a soliloquy while his anxious mother tries to cue him from the wings. Living up to the expectation of one's parents or of society versus breaking the mold and striking out on one's own. Good boy versus bad boys. Jadi kembali lagi di prosesnya itu adalah kita merasa dilihat, dan kita kita diberi kesempatan oleh diri kita sendiri untuk mengikuti apa yang menjadi tuntutan ke kita, atau kita lebih bisa bebas. Kalau di 12 derajat, an investigative reporter snatches away the curtain, jadi tiba-tiba dia buka korden that leads to subterranean lair of nefarious secret society. Jadi ini ada saat ketika ini kesempatan kalau menurut saya ya, kita ambil 3 aja, nggak usah terlalu lama di sini. Oke. Jadi di derajat
10, 11, dan 12 tadi kita sudah melihat apa maknanya ya secara detail. Itu adalah ketika kita merasa diuji. Kita diminta untuk melakukan sesuatu oleh pihak yang merasa punya hak berkuasa atas diri kita dan kita merasa punya kewajiban untuk memenuhinya. Tapi somehow gitu ya, ada situasi di luar di mana tiba-tiba ada pihak lain ya, tadi reporter, pihak lain, sepertinya bukan kita, tapi mungkin kita tiba-tiba menemukan bahwa semua performa tersebut, tuntutan dan lain sebagainya itu sebenarnya karena ada secret society, ada sesuatu yang dilindungi. Ada sesuatu yang memaksa kita melakukan hal tertentu karena ingin melindungi kerahasiaan kelompok tertentu. Kira-kira seperti itu. Ambil 3 derajat di Virgo tersebut. Dan kalau kita lihat dari Venus yang oposisi Neptunus, kita lihat ada atau tidak di sini. Defaultnya interpretation, planet aspect, Venus nggak dikasih. Jadi kita kadang-kadang memang tidak diberikan karena cukup rumit cara menjelaskannya. Kalau menurut saya Venus yang oposisi dengan Neptunus itu adalah peristiwa di mana kita mampu menghargai keseharian, tetapi kita lihat bahwa kita terkadang merasa bahwa keseharian tersebut rasanya tidak penting. Seperti kita ditarik untuk berpikir there is something more gitu ya, ada sesuatu yang lebih baik yang harus saya lakukan. Saya nggak tahu apa, karena Neptunus itu membuat kita bingung ya, confused. Saya nggak tahu apa, tapi kemudian karena kita nggak tahu apa, either karena kita ngelamun atau kita melakukan sesuatu hanya karena untuk mencari ketenangan. Ada fungsi adiktif di sini. Jadi tiba-tiba yaudah yuk makan yuk. Jadi kayak jadi fungsi makan di sini ya bukan karena kita lapar, tetapi kita kayak adiksi. Kita butuh untuk tenang, kita butuh untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya sifatnya sementara. Jadi adiktif itu macam-macam, atau tidak berhenti merokok, atau ada hal lain yang sifatnya baik positif maupun negatif, tapi biasanya adiksi itu adalah dorongan yang luar biasa yang kita tidak bisa tahan, tetapi kayak pada detik tersebut harus kita lakukan, kayak nggak ada pilihan, seperti itu ya. Ini termasuk seksualitas, apalagi ini Venus ya. Nah kemudian matahari yang melewati Merkurius, ini Merkuriusnya juga retro, jadi ini seperti kita menemukan informasi baru yang membuat kita aha moment gitu ya, kayak kita menemukan sesuatu yang tadinya salah. Jadi kita merasa bahwa kita punya cara pandang yang salah kemarin dan sekarang diperbaiki di kepala kita, sehingga kita bisa melihat hubungan itu lebih positif. Ya, jadi intinya adalah kita menyadari bahwa pendapat kita tentang hubungan ini, kalau misalnya kemarin itu relatif lebih negatif, kemudian kita menemukan, apalagi hari ini snatch kan tadi yang reporter itu, ternyata ada hal lain yang disembunyikan, tidak hanya di antara hubungan ini, tetapi juga ada di tempat lain yang kita nggak sadari, kemudian seperti memberi masukan pada kita. Oh ternyata barangkali juga bukan kaitannya langsung dengan hubungan ini, misalnya dari cerita, misalnya katakanlah selebriti yang break up or something ya, atau rekonsiliasi, apa aja informasi di luar tentang hubungan, kemudian kita sadar, oh ternyata yang namanya waktu itu tidak bisa kita buang-buang gitu ya. Sementara kita punya kesempatan masih bersama dengan seseorang gitu ya, hubungan kan ini. Kenapa tidak saya menggunakan waktu ini tidak untuk ngambek-ngambekan dan marah-marahan, tetapi mencari satu hal yang lebih positif sementara kita masih bersama. Ketika kita paham bahwa
ada kemungkinan waktu itu tidak kembali lagi kepada kita dan kita kayak kehilangan kesempatan sama sekali. Dan melihat pelajaran dari luar tersebut, saya tidak ingin kehilangan waktu yang berharga dalam membina hubungan ini, something like that. Oke, itu let's see di sini. Nah, di sini saya melihat Grand Trine, dan ini udah lama ya, antara Grand Trine selalu 3. Antara Ceres, Ceres, Lilith, Juno, South Node. Lilith ada di Cancer, Juno ada di Pisces, retro, dan South Node. Jadi kan ini sebenarnya masa, dan ini cukup lama, kayaknya udah 2 minggu lalu juga saya udah melihat, dan sampai sekarang masih ada. Ini adalah proses di mana kita sedang berusaha untuk memformalkan satu hubungan. Atau formalnya itu kan bisa joining atau parting gitu ya, berpisah atau mendekat. Tetapi ini semua masih proses. Jadi kalau misalnya kita sedang berusaha untuk membina satu hubungan yang baru dan belum bisa mendapatkan titik finalnya, it's okay, jalanin aja. Ya karena memang ini adalah waktu yang diberikan pada kita untuk menyelesaikan tanda tangan tersebut. Apapun tanda tangan itu kan nggak harus benar-benar formal pakai materai, bukan, tetapi sesuatu yang sifatnya adalah kalau gini hubungan kita adalah, nah hubungan ini mengandung hal yang tidak biasa, ada Lilithnya di situ. Hubungan ini adalah produk dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jadi ini udah, jadi karena Lilithnya saya mengambil mendapatkan kesan bahwa ada yang salah di sini. Tetapi yang salah di sini, apapun yang kita lakukan di masa lalu akan punya pengaruh pada kita pada kesepakatan yang berikutnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya transitnya, tetapi itu yang menarik perhatian saya. No thanks. Rumi Oracle-nya 1 kartu, kita acak terlebih dahulu, kita ambil yang di tengah, dan kita dapat The Courage of Your Love. Iya, ini lihat warnanya. Lihat warnanya antara putih dan biru. Birunya ada yang biru terang, ada yang biru gelap di bawah. Di sini ada penggambaran 2 orang, dan itu adalah refleksi dari bubble, di mana di situ juga ada kayak mirrornya ya, kayak 2 juga, tetapi di dalam lingkungan yang lebih kecil. Nah, gambar seperti U ini kan seperti kita berada di bawah gitu ya, di bawah di dalam satu corong, di mana kita udah sampai pada titik tersebut. Cuman kalau kita lihat warna kuningnya, jadi ini kan semua adalah kiasan ya, warna kuningnya ini menunjukkan bahwa kita tuh berada di tempat yang berlimpah. Ya kayak gold gitu loh, saya melihatnya langsung gold, emas. Kita tuh berada di tempat yang penuh dengan kejayaan. Courage of your love adalah keberanian kita untuk memperjuangkan cinta kita, atau sebaliknya cinta membuat kita berani memperjuangkan apa yang kita cintai. Love is without reason. Rationality is like a cane. A judgment needs a cane because it is blind. When love arrives, thought dies in its shadow. Love is the sunrise, while thought is only a flashing light. Jadi di sini kadang-kadang, dan ini adalah sangat wajar ya, ketika kita mencintai sesuatu, kita butuh untuk alasan. Entah kita ke orang lain ke kita. Kita butuh untuk diberi penjelasan, why do you like me? Why do you love me? Dan kenapa kita sendiri coba menjawab, kenapa kita mencintai? Karena dia orang tua saya. Itu kan jawaban yang kewajiban, really gitu. Ada sesuatu yang lebih dari situ ketika kita nggak bisa menjelaskan apakah benar kita mencintai orang tua kita hanya karena informasi tentang semua anak wajib mencintai orang tua dan harus nurut pada orang tua.
there's something more than that, gitu ya. Jadi kayak tadi Venus dan Neptunus yang oposisi, there is something more than that. Dan barangkali ini adalah saatnya kita menemukan bahwa kalau kita melakukan sesuatu tidak rasional dan itu adalah wujud dari satu bentuk cinta, maka tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Karena apa? Karena memang kita tidak perlu menjelaskan, memberi kata-kata, ya, matahari melewati Merkurius retro. Tidak perlu memberi kata-kata menjelaskan mengapa saya melakukan hal tersebut, walaupun orang lain, terutama orang yang punya hak, merasa punya hak power terhadap kita, mengatakan bahwa you are so stupid, it doesn't matter. Ya, di sini barangkali sangat ada alasan kenapa orang tua kita atau orang yang punya hak atas diri kita mengatakan, kamu gimana sih, kok bisa sih mengambil keputusan seperti itu? Di mana sih otak kamu? Something like that ya. Kenapa? Karena mereka melihat ada tikus di situ. Tapi kita selain melihat tikus, kita melihat hal lain, dan oleh sebab itu kita bingung. Dan kita sebenarnya belajar. Ini kayak kita dikasih kesempatan untuk belajar melihat sesuatu lebih jauh daripada apa yang tampak luar. Dengan mudah kita bisa menemukan kesalahan pada diri kita, pada orang lain, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada pemerintah kita, pada perusahaan, pada ideologi tentang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Why? Karena itu semua proses pembelajaran, dan kita sedang menghayati hal tersebut. Dan ini energi bulan ada di Virgo, itu completely like that ya. Jadi kayak kita tiba-tiba sangat kritis ya, sangat kritis. Tidak hanya orang lain, mungkin juga diprovokasi oleh orang lain yang kritis sama kita, sehingga kita juga berpikir sangat kritis. Kita mencoba untuk menjelaskan dengan semua upaya kita, dengan logika-logika yang udah ada di kepala kita. Oke. Healing. Now is a time for you to give or receive healing. Everyone has natural ability to heal others. Yes, even you. Jadi proses yang ini intens ya sebenarnya ya, dan mungkin enteng buat beberapa orang, terutama yang memang punya planet-planet yang dari udara, apapun, tidak harus matahari ya, bisa bulan, bisa ascendant, bisa Merkurius, bisa Venus, bisa Marsnya ya, either ada di mulainya Gemini, Libra, Aquarius, apa yang kurang? Iya, 3 kan ya. Itu kayak berproses luar biasa, tetapi ketika kita membiarkan berproses, berpikir, kemudian menemukan bahwa ternyata tidak hanya logika yang menjalankan kita, drive itu, jadi supir, dorongan itu tidak hanya dari logika, tetapi ada yang dari emosi, dan kita mampu menerima bahwa alasan itu bisa datang dari keduanya, dan tidak ada satu di antara dua itu yang harus dimenangkan pada saat yang bersamaan. Maka kita bisa menemukan healing tersebut. Itu yang saya lihat di sini. Ini kita kesempatan untuk realisasi bahwa tidak semua hal yang ada di sekitar kita perlu kita jelaskan dengan logika. Powerful, ini Ascended Masters, ini sebenarnya tokoh-tokoh yang kita kenal. Kita paham bahwa banyak orang yang sudah ascended ya, udah di level yang luar biasa spiritualitasnya, tetapi tidak dikenal oleh banyak orang. Ini digambarkan adalah bagaimana sih orang tersebut, orang yang sudah sampai di titik yang level spiritualitasnya tinggi banget. Dia sangat powerful, tapi juga sangat
mampu mencintai. Wise spiritual teachers are watching over and guiding you. Kalau di sini sebenarnya ceritanya adalah ketika healing tersebut, kita tuh sebenarnya nggak sendiri, kita sedang diarahkan, kita punya mentor spiritualitas kita yang bisa jadi dia dalam bentuk fisik ada di sekitar kita, mampu mengarahkan kita walaupun dia bukan orang. Jadi ascended masternya itu bukan orang lain, kalau saya melihat adalah diri kita sendiri yang sedang ascending. Oke. Acceptance, previous eventnya, abundance, kita lihat dia punya semua and she's so happy. Kemudian resistance. Jadi kalau menurut saya 3 kartu ini sedang bercerita tentang bahwa kita sebenarnya sudah menerima, kita punya kemampuan penghayatan tentang sisi spiritualitas kita. Dan ini membuat kita merasa kaya. Kenapa? Karena kita punya cara berpikir yang tidak sempit lagi. But somehow kita tahu bahwa kita menjadi berbeda dengan kebanyakan orang. Ya, itu adalah resikonya ascended master. Resikonya adalah kita, siapapun dia, menjadi weirdo, menjadi tidak biasa. Dan kita juga gak suka, karena kita sangat butuh untuk diterima oleh masyarakat. Something like that. Dan ini kan sebenarnya kalau menurut saya adalah berusaha menjelaskan tentang hubungan. Dan ketika kita overgrow dari pihak-pihak di sekeliling kita, kita merasa menjadi berbeda. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak mampu membina hubungan yang seperti dulu, tetapi cara pandang kita sudah pasti berbeda. Dan kita tidak perlu merasa kecil hati jika kita merasa berbeda. Itu yang saya lihat. Iya, kita cemas melihat kondisi kita. Jadi kalau kita sebenarnya dikasih berkah, kemampuan melihat cahaya lebih ya dari kebanyakan orang ya, somehow membuat kita selain tenang tapi juga khawatir kita menjauh, parting. Challenge-nya adalah dogmatik, fundamentalis. Jadi apapun yang membuat kita merasa melihat cahaya ya, saya ngomongnya kiasan ya. Apapun yang membuat kita berbeda karena kita melihat sesuatu, kita merasa punya kewajiban untuk menempelkan atau memberi label terhadap apa yang sedang kita proses dengan bahasa-bahasa yang sudah kita ketahui. Dan pada umumnya itu ada kaitannya dengan ritual atau kebiasaan dalam memuja sesuatu. Nah, advice-nya adalah ini stuck possessive. Jadi kalau menurut saya kita greed dalam arti possessiveness, kita barangkali mencoba untuk menghayati proses ini ya. Tidak harus, karena greed artinya kita kan memisahkan diri dengan luar dan kita mengumpulkan semua yang ada di dalam kita. Jadi kalau memang kita merasa aneh karena tidak mampu memberi label sesuai dengan apa yang kita sudah pernah kita pelajari, jangan paksa sekarang untuk kita give up ya, karena ini possessiveness. Jangan give up, kita ikuti proses ini. Kita tahu bahwa pada saatnya nanti kita akan kembali lagi ke dalam situasi sosial dan mungkin beberapa menuntut kita untuk menjelaskan dengan bahasanya mereka, but it's okay. Ini adalah satu proses kalau kita merasa cukup kuat untuk menjalani. Kalau tidak kuat menjalaninya, menurut saya jangan. Outcome-nya meaningful work, precision, commitment, stocking up, repetition. Iya, karena ini seperti membawa pada sisi yang berikutnya setelah kita melewati gerbang dari ketika kita bersedia membuka diri untuk melewati sisi spiritualitas kita,
dengan cara pandang yang berbeda, maka ada kemungkinan besar kita tidak bisa kembali melihat dengan cara yang di masa lalu. Kita paham apa yang kita mengerti di masa lalu, tetapi kita tidak bisa membuat diri kita unknown lagi. Ketika kita know gitu ya, know, kita tidak bisa membuat diri kita unknown lagi, nggak bisa di undo ya. Itu jadi karena di sini kartu ini mengatakan begitu, menurut saya jika kita belum siap, don't go there ya. Masih banyak kesempatan untuk kita difasilitasi kembali ke sisi tersebut, karena sisi tersebut ada di dalam diri kita. Tetapi kan setiap hari bayi lahir, itu kan sebenarnya penggambaran dari whenever you're ready. Whenever you're ready. How often do you seek advice or guidance from others when you know perfectly well the best path for you to follow? Exactly kan. Jadi kita biasa mendengarkan orang lain yang terpandang tentang cara berpikir terhadap sesuatu. Ini kita bicara spiritualitas atau kita bisa bicara apapun. Dan pada saatnya kita merasa ada perbedaan, dan ini tadi ya Virgo 10 derajat, ketika kita tiba-tiba menjadi sangat kritikal, ketika kita mencoba mencari jawaban atas sesuatu yang jawabannya biasanya ya kayak tadi, kenapa saya harus cinta ke orang tua saya? Ya nggak ada jawaban lain, ya harus cinta. Tapi kenapa saya harus cinta? Susah kan dijawabnya. Nah, itu adalah penghayatan. Kemudian setelah nggak ada jawaban lebih panjang, lebih dalam lagi daripada ya harus, namanya juga orang tua, dia yang melahirkan kamu. Kan kemudian, but I don't ask them, gitu kan. Jadi, sampai pada satu titik ketika kepala kita tidak bisa lagi berhenti untuk berpikir, why do I have to do this? Tadi cinta pada orang tua itu contoh ya, contoh. Karena itu buat kita bukan sesuatu yang untuk dipertanyakan. Jadi ini ada hal lain yang membuat kita berpikir berkali-kali. Tetapi pada akhirnya setelah mencoba mencari informasi dari luar dan mendapatkan jawaban normatif yang nggak bisa lebih daripada ya harus lah. Loh kok enggak sih? Kamu aneh ya? Gitu kan. Baru kemudian kita mencoba untuk menghayati why. Ada rahasia di balik itu, tetapi rahasia tersebut tetap ketika kita pun menemukannya bukan sesuatu hal yang untuk bisa kita sampaikan. Kenapa? Karena itu juga tetap rahasia pribadi. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.